Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 56 dengan baris terakhir bacaannya wassukutu ba'da takbiratul ihram, yang disebut dengan saktat gitu ya. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Was-sukutu ba'da takbiratul ihram wa ba'da du'ail istiftah. Dan di antara hal yang dianjurkan dan ditekankan ketika kita sholat adalah saktah, diam. Setelah apa? Takbiratul. Artinya sakta ini biqadri tanafus, sekedar kita bernapas. Allahu Akbar. Langsung baca doa selanjutnya ketika doa istiftah itu selesai, sebelum kita baca Fatihah, maka pun dianjurkan kita saktah lagi. Nah, wa ba'da ta'awudz, setelah ta'awudz juga ngucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ta'awudz di sini hukumnya tapi lebih ditekankan pada rakaat pertama. Rakaat pertama lebih ditekankan. Wa baina akhiril Fatihati, dan setelah di penghujung Fatihah wa amin. Kan ku mat lazim ditambah lin matobi'i. Oh iya, ngos-ngosan kan? Pas waladhdallin. Nah, nih banyak kesalahan juga, perhatiin. Ketika ngucapin tersebut waladhdallin, kebanyakan makmum lebih dulu baca aminnya. Lebih dulu. Apakah juga tuh makmum salah? Mungkin juga imamnya juga nggak paham. Seharusnya si imam ketika ngucapin dia waladhdallin, dia juga baca, ngikutin, bukannya diem. Ketika waladhdallin, nah di situ diem dulu. Makmum juga jangan buru-buru, tenang aja. Pas imam ngucapin A, ngikutin bareng. Disinilah satu gambaran saja yang dianjurkan makmum mengikuti imam dengan pekerjaan yang sama. Tuh disunahkan itu doang tuh dalam sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada hadis menyatakan tidaklah makmum mengucapkan amin bersama bersama imam, melainkan akan diaminkan oleh malaikat. Kalau sudah diaminkan malaikat, niscaya dosa-dosa kecilnya yang sebelumnya akan diampuni Allah. Ini keadaan yang dianjurkan si makmum ngikutin imam bersama. Itu sunnah. Ada hukumnya batal kalau makmum ngikutin imam. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram, ketika salam. Imam belum mengucapkan ro dalam akbar, si makmum sudah mulai dalam sholat. Allahu Akbar, dia langsung Allah. Nah itu nggak sah. Itu batal sholatnya. Belum ngucapin Allahu Akbar, akbar belum sampai, si makmum langsung mulai dalam sholat Allah. Itu nggak sah. Yang kedua, ketika salam.
Sebelum mengucapkan kum, assalamu alai, baru alai si makmum udah mulai assalam. Paham nggak? Imam belum ngucapin kum, si makmum sudah mulai ngucapin sah, batal sholat makmum. Itu hukumnya haram. Ada lagi hukumnya makruh. Maksudnya apa? Kalau kita kerjakan hal itu, kita tidak dapati pahala berjamaah. Kapan itu? Yaitu selalu mengikuti gerak-gerik imam. Imam belum ruku dia udah mulai. Ada kan? Imam belum i'tidal dia udah ngikutin. Imam baru pengen ruku dia udah mau sujud, dia udah mau turun. Belum si imam sujud dia udah mulai turun. Nah, ini namanya makruhat yang dalam sholat berjamaah bisa meluputkan fadilatul jamaah, keutamaan jamaah. Dia nggak dapetin tuh. Cuman ya makruh, nggak batal. Cuman dia seperti sholat sendiri nanti. Lagi mau berdiri, ngikuti berdiri langsung. Belum iman udah tumaknina dulu, baru dia berdiri. Ketika dia imam ruku, Allahu Akbar, udah tumaknina, baru dia ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ketika naik sudah tegak, baru dia naik. Itu yang harus. Jelas? Nah. Wabaina amin wa surah, dan ketika amin juga sebelum membaca surah. Nah, itu bagi makmum atau orang yang sholat sendiri. Perhatiin ini banyak juga yang nggak dipakai oleh si imam. Perhatiin. Wa yutawwiluhul imam fil jahriyah biqadril fatihah. Tuh. Tapi kalau si imam ketika dia selesai baca Fatihah, kan disunahkan apa dia itu? Diam kan, sukut kan? Nah, kalau si imam sukutnya apakah biqadri tanafus? Kayak tadi kita ngomong, sekedar napas doang? Tidak. Imam memperpanjangkan sukutnya dia seperti dia baca Fatihah. Udah selesai? Waladdallin. Amin. Kan udah amin tuh. Mamu ngapain tuh? Baca Fatihah. Nah, si imam diam dulu. Jangan langsung baca surah. Diam, bahkan disebut sekedar baca Fatihah. Kalau bisa dibaca lagi dalam hati. Nungguin sampai selesai, langsunglah dia baca surah. Agar apa? Agar si makmum nyimak surahnya si imam. Agar makmum nyimak surah si imam. Yang ada apa? Yang ada selepas sholat ditanya, ente tadi denger gak si imam baca surah apa setelah Fatihah? Kagak, aneh nyibukin Fatihah soalnya. Bener kan? Aneh sibuk Fatihah soal. Nah, maka aula afdolnya si imam panjangin ketika itu sekedar baca Fatihah. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, lebih utama dia baca lagi. Kalau nggak dia diam, sekedar aja takdir. Ya nggak harus sama Fatihah, sekedar aja. Kalau bisa memang dia baca lagi dalam hati. Wa ba'da faragis surah. Nah, juga tumaknina, sukut, diam itu juga selepas baca sebelum ruku. Jadi sebelum ruku dia sukut lagi, diam lagi. Wa qira'u syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah ghairil Fatihah fi subh. Dan membaca sesuatu dari Quran setelah Fatihah. Nah, sunnah kita baca surah selepas bacaan Fatihah. Ya. Kapan itu? Wal ulayain, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua, min sairis salawat, dari seluruh selawat. Itu semua baca.
imam dan munfarid. Adapun kalau makmum, illal makmum idza sami'al imam. Kalau makmum jikalau dia dengar imam. Tapi kalau dia jauh nggak kedengaran imam, maka dia baca sendiri itu surah. Jangan diem, dia baca sendiri. Jadi kalau imamnya di sini, makmumnya jauh, nggak kedengeran, nggak ada speaker atau suara yang nyampe ke dia, dia nggak tahu, dia cuma pas dengernya waladhdallin doang, amin karena rame-rame, ya kan? Nah setelah itu dia nggak tahu si imam baca surah apa enggak. Nah si makmum baca surah sendiri sampai dia lihat gerak-gerik imam, oh ruku, berhenti dia, duduk, ruku langsung. Jelas? Ya. Wasurah kamila afdal minal ba'd. Oh, dalam mazhab kita mu'tamad, Syekh Ibnu Hajar katakan surah yang sempurna lebih utama ketimbang surah yang panjang tapi cuman potongan. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih sampai apa? Fansurna alal qaumil. Nah, lihat lebih panjangan mana sama surah Al-Ikhlas? Panjangan dia. Nah, menurut mazhab Syafi'i mu'tamad apa yang disebut oleh Ibnu Hajar, dikatakan surah yang sempurna lebih utama ketimbang surah yang panjang tapi potongan nggak sempurna. Iya, jadi surah kamilah afdal minal ba'd. Nah, yang kedua, wa tatwilu qira'ati rak'atil ula. Surahnya lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Jadi surah rakaat pertama lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Sekarang ini, sekalipun dalam tertib yang kita pegang Al-Qur'an itu Utsmani, ya. Sekalipun itu sebelumnya lebih sedikit. Contoh Al-Ikhlas. Al-Ikhlas setelahnya apa? Al-Falaq. Misal, kasih contoh dong. Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Mana yang lebih panjang? Al-Ikhlas sampai Al-Falaq? Hah? Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin. Panjangan mana itu? Al-Falaq. Nah, maka kalau seandainya kita lagi mau baca nih Al-Ikhlas sama Al-Falaq pada pada sholat, maka kita dahulukan rakaat pertama yang lebih panjang ayatnya. Sekalipun turunnya lebih dulu mana? Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas sudah bukan lebih dulu turun. Tertib dalam apa yang ditentukan oleh Sayyidina Utsman, Al-Ikhlas dulu baru Al-Falaq. Tapi dalam hal ini Al-Falaq didahului di atas Al-Ikhlas karena Al-Falaq dilihat surahnya lebih panjang. Jelas sampai situ? Nah itu lebih kecil soalnya, wadduha lebih sedikit. Nah itu dia. Makanya kita dahulin kuliah kulhu kan. Kuliah panjang, ayatnya kulhu lebih kecil. Ya. Baik. Wal jahru bil qiraah li ghairil mar'ati. Nah, sunnah ngangkat suara dalam solat-solat yang dianjurkan angkat suara. Li ghairil mar'ah, melainkan wanita bi hadratil ajanib. Kalau wanita di hadapan yang bukan mahram. Yang bukan? Kalau bukan mahramnya dia jangan angkat suara sekalipun itu sholat yang dianjurkan angkat suara. Jangan.
karena suaranya jatuh aurat yang nggak boleh didengarkan. Tuh. Fis subhi, nah, fis subhi artinya dalam subuh. Wa ulatil isya'in, dan pertama yang kedua artinya sholat yang pertama dalam kedua rakaat di dalam sholat isya'in. Arti isya'in maghrib dan isya, makanya disebut isya'in. Dalam nahu min babit taglib, ini dari hal yang kita dominankan isya lebih panjang maka dipanggil isya'in. Artinya isya'in maghrib dan isya. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua itu diangkat suaranya, diangkat suara, baik dia subuh, baik dia maghrib, baik dia isya. Nah, dalam keistimewaan maghrib dan isya ini hal yang luar biasa. Sampai ada seorang di dalam kitab Risalatul Mu'awanah mendatangi gurunya yang bernama Al-Imam Al-Hawari. Ini si murid bertanya, meminta arahan kepada guru. Dia katakan, bagaimana pendapatmu? Apa yang lebih utama, untuk aku puasa sunnah atau aku menghidupkan maghrib sampai isya? Maka kata gurunya, ijma' bainahuma, kumpulin, yang paling utama begitu. Puasa juga, hidupin juga. Dia bilang, aku nggak bisa. Kalau aku puasa, yang ada aku buka, setelah buka aku istirahat, kayak kita, ya kan? Pembukaannya kolak, apalagi belum makan nasinya nih, kolak goreng, apa lagi, minuman belum, ya. Nah, udah itu makan, perut udah penuh, udah sholat maghrib tidur langsung. Nah, dia bilang dia nggak bisa begitu. Maka disebut oleh si guru tersebut, kalau memang tidak engkau bisa menggabungkan keduanya, maka hidupkanlah zikir-zikir, a'malus solehah yang kamu datangkan setelah maghrib sampai isya. Maka hal demikian lebih utama ketimbang puasa Ingat nih, puasa sunnah. Oh, itu dia. Ya, iya. Jadi yang kita datangkan surahnya itu selepas subuh, selepas maghrib, selepas maka diangkat suaranya. Wafil Jum'ah, nah juga dalam sholat nah ini dia, sholat Jumat karena waktunya selepas zuhur di hari Jumat. Terus sholat Jumat bisa digodok gak? Bisa, tapi niatnya zuhur. Sholat Jumat, Anda ketiduran, ya, Anda maka ente bisa sholat Jumat tapi niatnya zuhur. Jangan Jumat. Kalau Jumat ente harus pakai khutbah, ente sendiri khutbahnya. Beda kalau dia bangun jam 2, temen-temennya ada 40 orang juga. Jam 2 dibangun, maka langsung aja, udah kita sholat Jumat yuk. Nah, sholat Jumat nggak apa-apa itu, karena memenuhi syarat, dengan catatan yang syarat tersebut orangnya bertempat tinggal, ya, mustautinin, ada 40 orang yang sholat Jumat. Nah, dia itu fil Jum'ah hatta, sekalipun, ajib nih, ini masalah jarang dibahas, sekalipun fi rakaatil masbuk ba'da salam imamihi, sekalipun rakaat si masbuk selepas salam imamnya. Misal si masbuk itu kurang 1 rakaat, masbuk kurang 1 rakaat, kemudian dinaikkan ngerjain sholat Jumat, 1 rakaat dikurang, maka boleh lagi untuk kerjain 1, dinaik ke atas.
Setelah dia naik ke atas, nah dia kan masbuk, dia sholat nah apakah dianjurkan angkat suara? Nah disebutkan, maka pun juga si masbuk boleh mengangkat suaranya. Allahu Akbar. Lanjut dia baca Bismillahirrahmanirrahim, angkat suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah gak di sini kelihatan masbuk, ada ya? Apa nggak tahu? Nggak tahu. Kalau kita dapetin di ujung mungkin banyak masbuk, ya. Atau udah keluar jalan banyak kan masbuk. Nah ketika dia ngangkat, sunnah dia pun juga angkat suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa lagi. Baca surah juga sunnah, dianjurkan ngangkat suara juga. Wafil idain, juga dalam sholat idain, wal istisqa, wal khusuf, wat tarawih, tarawih juga, wal witri ba'da hatabi, witir setelah tarawih. Witir kan ada dua, ada witir yang dilakukan di Ramadan, ada witir yang dilakukan selain. Kalau witir yang selepas Ramadan ini keistimewaannya ada 3. Yang pertama, dia angkat suara. Yang kedua, witir tersebut boleh dilakukan berjamaah. Coba witir selain Ramadan, nggak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau witir Ramadan dianjurkan berjamaah. Yang ketiga, witir di dalam Ramadan disunahkan untuk kita kunut. Malam 15 sampai akhir sunnah untuk kunut. Sekalipun ada qaul dalam mazhab kita dan itu amal bagi para orang-orang soleh, mereka kunut jami'ul setiap malam kunut. Jadi witirnya pakai setiap malam. Itu ada qaul dalam mazhab Syafi'i dan juga diamalkan dalam mazhab Imam Malik untuk kunut setiap malam. Witir setelah Ramadan, setelah tarawih dianjurkan kita angkat suara. Nah, baca witir. Tapi sholatnya juga diperhatikan nih. Witir biasa kita berapa nih? 3 kalau Ramadan. Kalau biasanya? 21. Enggak, kalau biasanya 1 aja apa 2? 21 tetap. Kalau witir di luar Ramadan, nah maka ketika kita bikin itu 21, maka kita sunnah dalam niatnya jangan usolli sunatal witri rokaatain. Itu yang salah. Ya, jangan kita niat usolli sunatal witri karena artinya udah rusak. Aku mengerjakan sholat ganjil 2 rakaat. Mana yang ada ganjil 2? Maka gimana? Didahulukan rakaatain. Usalli rakaataini minal witri. Terus setiap malam begitu. Usalli rakaataini minal witri. Nanti pas lagi 1 boleh itu. Usalli sunatal witri rakaah. Atau usalli sunatal witri aja udah sah. Memang karena kan kita 1 rakaat. Kalau ngerjain 3 boleh, tapi makruh karena seperti ngikutin sholat maghrib. Ngikutin sholat maghrib. Wa muqtadiyan nahar bil-lail. Nah itu dia, menggodok zuhur di malam hari. Kita mau godok sholat zuhur di waktu selepas isya, boleh, tapi dianjurkan angkat suara, jahar. Sholli fardhul zuhri qadaan. Nah, angkat suara. Sebaliknya juga begitu. Sebaliknya juga. Mau menggodok subuh di waktu siang. Godok subuh di waktu, maka tidak diangkat suara. Cuma kunut doang. Kunut tetap diangkat suara. Karena kunut bukan hanya di subuh aja kan. Di siang hari ada gak kunut? Ada. Namanya kunut nazilah. Allah maltuf bina wahfadna
wa afina wansurna wal muslimin. Nah itu namanya qunut nazilah. Wa bi waqti subhi mutlaqan, dalam waktu subuh ya mutlak. Ya, waktu subuh dianjurkan angkat suara. Mau digodok, itu maksudnya. Kita mau godok zuhur di waktu subuh, angkat suara. Mau sholat subuh apa lagi? Ngangkat suara. Wal israr fi ghairi dzalik. Nah, israr fil ghairi dzalik. Artinya jangan diangkat suara pada selain yang disebutkan tadi. Sholat sunnah nggak angkat suara. Artinya angkat suara yaitu ketika kita sendiri yang dengar. Bukannya angkat suara ganggu orang, enggak. Ya, kita sholat ngangkat suara yaitu kita sendiri, telinga kita yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan negara Anda begitu. Bukan artinya kita angkat suara semuanya orang pada dengar, enggak. Hanya kita doang. Wa tawassut fi nawafil lail mutlaqah bainal jahar wal israr. Adapun salat sunnah dalam salat malam, berapa banyak? Banyak salat malam sunnahnya. Sebelum maghrib ada qobliyah, selepas maghrib ada ba'diyah, setelah ba'diyah ada salat awabin, setelah awabin ada namanya qobliyah isya. Setelah qobliyah isya, nah ini juga yang diamalkan oleh al-Imam Qutbil Ghuth Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu salat sunnah ridha sebelum isya ngerjain. Selepas itu ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya ada salat sunnah hifid, salat sunnah penjaga. Lalu salat witir, banyak masih. Nah, itu semua gimana? Tawassut. Arti tawassut tidak tidak bersuara. Maksudnya bukan arti enggak bersuara, juga tidak diangkat, pelan-pelan. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Jadi apa? Di antara angkat suara, lalu di antara tidak bersuara. Ya, di tengah-tengah dia. Wat tawassut. Wat tawassutu fi nawafil lail mutlaqah. Apapun sholat sunnah di dalam malam hari itu disunahkan tawassut bainal jahri wal israr, di antara angkat suara dan juga israr, artinya tidak mengangkat suara. Wa qira'atu mufassal sampai sini dulu, wallahu alam. Nah, nanti pada pertemuan berikut kita bicara sholat subuh apa bacaan yang tepatnya selepas Fatihah. Sholat duhur apa bacaannya selepas Fatihah. Sholat asar apa juga. Sholat maghrib jangan kuliah kulhu terus. Subuh ya apa ya? Wadduha alam nasyrah terus, atau alam nasyrah alam taro terus. Ya, ini akan kita beritahukan pada pertemuan berikut apa surah-surah yang dibaca. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo silakan, ada pertanyaan. Kalau sholat witir itu kan sebagai penutup, bagaimana kalau malamnya kita habis tahajud witir lagi? Itu, nah ini bagus pertanyaan. Itu yang memang disebut ada beberapa jawabannya. Jawaban pertama, kita kerjakan witir 2-1 langsung kita tidur. Selepas tidur kita bangun ya, dengan catatan jangan sholat witir, karena disuruh ikhtim lailaka bil witri, tutup sholatmu dengan malam hari dengan witir. Tapi ketika kita bangun selepas subuh ada waktu, maka kerjakan selain witir, itu nggak apa-apa. Mau godokkah, mau sholat sunnah mutlak, mau sholat hajat, mau sholat istikharah dan yang lainnya. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, nah ini bisa diamalkan pula yang namanya naqdul witri, batalin ganjilnya. Dengan cara apa? Tadi 2-1, lalu kita tidur.
Nah, ketika kita bangun ngerjain 1. Belum, baru 4. Kan belum witir. Dari situ kita kerjain sholat sunnah, kita ngerjain sholat hajat, kita kerjain apapun. Nah, nanti diakhirin ini 4. Mau witir, karena 4 belum witir. 4 belum witir. Maka apa yang kita lakuin? Ya kerjain. Mau 1 berarti 5 selesai. Atau mau tambah lagi 2 berarti masih 6. Mau tambah lagi 4 berarti masih 8. Iya kan? Udah 4 nih, ngerjain 4 lagi, lalu 2, lalu jumlahnya 11. Maunya begitu. Jadi ada 2 jawaban. Bisa seperti yang pertama, juga bisa yang kedua, naqdul witri, batalin witirnya. Ya? Paham ya? Nah. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب